Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Muhammad Jidan Parigi. Saya dari Prodi PLB kelas 22A dengan NIM 221F 10150. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi anak tunanetra, identifikasi, kriteria, klasifikasi, dan karakteristik anak tunanetra. Definisi anak tunanetra. Tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi dan netra yang berarti mata. Jadi tunanetra adalah individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ matanya. Muhammad Effendi mendefinisikan tunanetra sebagai suatu kondisi penglihatan di mana anak yang memiliki visus centralis 6/60 lebih kecil dari itu atau setelah dikoreksi secara maksimal penglihatannya tidak memungkinkan lagi mempergunakan fasilitas pendidikan dan pengajaran yang biasa digunakan oleh anak normal. Identifikasi anak tunanetra. Berdasarkan waktu terjadinya ketunanetraan dibedakan menjadi identifikasi anak tunanetra. Identifikasi adalah menentukan atau menetapkan identitas seseorang. Identifikasi secara anatomis dibagi menjadi dua. Satu, secara medis dikaitkan dengan penyakit atau kelainan pada organ mata. Secara estetis, optometris, keadaan mata mengalami kerusakan. Kriteria anak tunanetra. Kriteria anak tunanetra dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Kemampuan melihat. Kemampuan melihat dibedakan lagi menjadi 2. Totally blind atau buta total, dan low vision atau yang masih ada penglihatan sedikit. Mereka yang totally blind tidak bisa melihat lingkungan sekitar sama sekali. Mereka hanya mengandalkan indera perabaan dan indera pendengaran mereka. Mereka belajar menggunakan huruf braille dan alat bantu lainnya. Low vision. Mereka masih bisa melihat lingkungan sekitar meskipun samar-samar. Mereka bisa membedakan gelap dan cerah. Mereka bisa mengetahui perubahan cahaya dan dapat menentukan arah sumber cahaya. Penglihatan samping, penglihatan bercak. Mereka masih bisa melihat huruf yang kecil dan huruf berukuran besar. 2. Kemampuan terhadap persepsi cahaya. Tidak ada persepsi atau no light perception. 2. Light perception. 3. Light projection. 3. Kemampuan melihat, ketajaman penglihatan, visus melalui Snell test. 1. Tingkat ketajaman 20/20 20/50 atau 6/6 meter sampai 6/16 meter. Tunanetra ringan. Tingkat ketajaman 20/20 visus sampai 6/20 sampai 6/60 meter disebut low vision atau pariarisai. 3. Tingkat ketajaman 20/200 visus atau lebih 6/60 meter merupakan tunanetra berat, hanya bisa membedakan gelap dan terang. 4. Visus tingkat ketajaman 0, totally blind atau totally blind. 4. Penggolongan saat terjadinya ketunanetraan. Prenatal atau dalam kandungan. Pada saat mengandung,
Ibu terkena penyakit kronis atau mengonsumsi obat-obatan yang dilarang saat mengandung. Natal atau saat proses kelahiran. Terjadinya kelahiran prematur atau terjadi masalah teknis dalam proses kelahiran. Postnatal atau setelah kelahiran bisa disebabkan karena kecelakaan yang menyerang sistem saraf penglihatan dan karena penyakit atau bisa saja terkena zat kimia. Klasifikasi anak tunanetra. Berdasarkan WHO, World Organization, terdapat 3 macam ketunanetraan berdasarkan kemampuan daya penglihatannya, yaitu 1. Tunanetra ringan atau yang biasa disebut dengan low vision. Tunanetra ini memiliki keterbatasan dalam penglihatannya, akan tetapi mereka masih memiliki sisa penglihatan. Hanya saja tidak jelas, apalagi dalam jarak yang cukup jauh. Tunanetra ini masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan dengan menggunakan fungsi penglihatannya. 2. Tunanetra setengah berat atau partially sight. Pada tunanetra jenis ini sudah mulai kehilangan sebagian daya penglihatan. Biasanya mereka memerlukan bantuan kaca pembesar untuk dapat membaca. 3. Tunanetra berat atau totally blind. Orang yang mengalami ini sama sekali tidak mampu melihat keadaan sekitar. Penderita tunanetra berat ini sudah tidak mampu melihat sama sekali. Karakteristik anak tunanetra dibedakan menjadi 3. 1. Yaitu fisik. Keadaan fisik tunanetra tidak berbeda dengan orang sebaya lainnya dan orang pada umumnya. Perbedaan nyata. Di antaranya mereka hanya terdapat pada organ penglihatannya. Gejala ketunanetraan yang dapat diamati dari segi fisik antara lain mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata yang merah, gerakan mata tak beraturan dan cepat, mata selalu berair, dan sebagainya. 2. Perilaku. Beberapa gejala tingkah laku pada anak yang mengalami gangguan penglihatan dini antara lain berkedip lebih banyak dari biasanya, menyipitkan mata, tidak dapat melihat benda-benda yang agak jauh, adanya keluhan di antara lain mata yang gatal, panas, pusing, kabur atau penglihatannya menjadi ganda. 3. Psikis. Tidak berbeda jauh dengan anak normal lainnya. Kecenderungan IQ anak tunanetra pada batas atas sampai batas bawah. Kadangkala ada keluarga yang belum siap menerima anggota keluarga mereka yang mengalami tunanetra, sehingga menimbulkan ketegangan gelisah di antara keluarga. Seorang tunanetra biasanya mengalami hambatan kepribadian, seperti curiga terhadap orang lain, perasaan mudah tersinggung, dan ketergantungan yang berlebihan. Seperti itulah penjelasan materi tentang anak tunanetra. Mungkin ada kesalahan atau teman-teman belum memahaminya, saya bisa mengulangnya lagi dari awal. Definisi anak tunanetra. Tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi dan netra yang berarti mata. Jadi, tunanetra yaitu individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ matanya. Menurut Muhammad Effendi, dia mendefinisikan tunanetra sebagai suatu kondisi penglihatan di mana anak yang memiliki visus centralis 6/60 lebih kecil dari itu atau setelah dikoreksi secara maksimal penglihatannya tidak memungkinkan lagi
mempergunakan fasilitas pendidikan dan pengajaran yang biasa digunakan oleh anak-anak normal pada umumnya. Dari sudut pandang medis, seseorang dikatakan mengalami tunanetra apabila memiliki visus 20/200 atau kurang dan memiliki lantang pandang kurang dari 20 derajat. Jika dilihat dari sudut pandang pendidikan, anak yang mengalami tunanetra apabila anak membutuhkan media yang digunakan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran adalah indera peraba atau tunanetra total, ataupun anak yang masih bisa membaca dengan cara dilihat dan menulis tetapi dengan ukuran yang lebih besar, mereka yang low vision. Selain itu, tunanetra juga diartikan sebagai seseorang yang sudah tidak mampu memfungsikan indera penglihatannya untuk keperluan pendidikan dan pengajaran, walaupun telah dikoreksi dengan lensa. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tunanetra yaitu berkurangnya fungsi atau ketidakfungsian indera penglihatan seseorang untuk melihat bayangan benda dalam aktivitas sehari-hari, sehingga membutuhkan pendidikan khusus guna mendukung aktivitas belajarnya. 2. Faktor penyebab tunanetra. Anak-anak yang mengalami gangguan penglihatan memiliki faktor penyebab yang berbeda. Ada yang berasal dari dalam diri mereka sendiri ataupun dari luar diri mereka. Berikut adalah klasifikasi faktor penyebab individu mengalami tunanetra. Prenatal atau sebelum kelahiran. Tahap prenatal yaitu sebelum anak lahir pada saat masa anak di dalam kandungan dan diketahui sudah mengalami ketunaan. Faktor prenatal berdasarkan periodisasinya dibedakan menjadi periode embrio, periode janin muda, dan periode janin aktini. Pada tahap ini, anak sangat rentan sekali terhadap pengaruh trauma akibat guncangan atau bahan-bahan kimia. Faktor lain yang memiliki faktor anak mengalami tunanetra berkaitan dengan kondisi anak sebelum dilahirkan, yaitu gen, sifat pembawa keturunan, kondisi psikis ibu, kekurangan gizi, keracunan, obat, virus, dan sebagainya. Natal atau saat kelahiran. Periode natal yaitu periode di mana anak dilahirkan. Beberapa faktornya yaitu anak lahir sebelum waktunya atau yang biasa disebut prematur. Lahir dengan bantuan alat atau tongue verlosing. Posisi bayi yang tidak normal saat dilahirkan. Kelahiran ganda atau kesehatan bayi yang terganggu. Postnatal. Setelah kelahiran. Kelainan pada saat postnatal yaitu kelainan yang terjadi setelah anak lahir atau saat anak di masa perkembangan, pertumbuhan. Pada periode ini, ketunaan bisa terjadi akibat kecelakaan, panas badan yang terlalu tinggi, kekurangan vitamin, bakteri, serta kecelakaan yang sifatnya extern, seperti masuknya benda keras atau tajam pada mata, cairan kimia yang berbahaya, kecelakaan kendaraan, dan lain-lain. Dapat dipahami bahwa terdapat 3 tahapan faktor penyebab terjadinya tunanetra pada diri anak, yaitu tahap prenatal yang meliputi pengaruh trauma akibat guncangan atau bahan kimia. Tahap natal meliputi anak lahir sebelum waktunya, posisi bayi tidak normal saat lahir, kelahiran ganda, dan kesehatan bayi yang bersangkutan. Serta tahap postnatal yang meliputi kecelakaan, panas badan yang terlalu tinggi, kekurangan vitamin, bakteri, dan sebagainya. Klasifikasi tunanetra.
Menurut Akila Smart dalam buku Anak Cacat Bukan Kiamat, tunanetra diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu buta total dan kurang penglihatan atau low vision. Berikut penjelasan klasifikasi tunanetra. Buta total. Buta total yaitu kondisi penglihatan yang tidak dapat melihat dua jari di depan mukanya, atau hanya melihat sinar atau cahaya. Mereka tidak bisa menggunakan huruf selain huruf Braille. Ciri-ciri buta total diantaranya secara fisik. Mata terlihat juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, mata infeksi, gerakan mata tak beraturan dan cepat, mata selalu berair, dan pembengkakan pada kulit tempat tumbuhnya bulu mata. Secara perilaku, menggosok mata secara berlebihan, menutup atau melindungi mata sebelah, memiringkan kepala, atau mengerjakan tugas yang memerlukan penggunaan mata. Mereka berkedip lebih banyak, membawa buku ke dekat mata, tidak dapat melihat benda yang agak jauh, menyipitkan mata atau mengerutkan dahi. Low vision. Low vision yaitu kondisi penglihatan yang apabila melihat jauh maka harus didekatkan atau mata harus dijauhkan dari objek yang dilihatnya, atau memiliki pemandangan kabur ketika melihat objek. Ciri-ciri low vision di antaranya menulis dan membaca dengan jarak yang sangat dekat. Hanya dapat membaca huruf yang tebal. Dan berukuran besar. Mata tampak terlihat putih di tengah mata atau kornea mereka. Terlihat berkabut. Terlihat tidak menatap lurus ke depan, memincingkan mata atau mengerutkan kening terutama di cahaya terang atau saat melihat sesuatu. Lebih sulit melihat pada malam hari. Pernah mengalami operasi mata dan atau memakai kacamata yang sangat tebal tetapi masih tidak dapat melihat dengan jelas. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa klasifikasi tunanetra dibedakan menjadi dua, yaitu buta total dan low vision. Buta total merupakan kondisi penglihatan yang sama sekali tidak bisa melihat lingkungan sekitar atau objek di depannya. Sedangkan low vision merupakan kondisi penglihatan yang masih bisa melihat objek di depannya, akan tetapi objek tersebut harus didekatkan atau dijauhkan, atau objek yang dilihat mereka terlihat kabur. Low vision masih bisa dikoreksi dengan alat bantu penglihatan, akan tetapi masih merasa kesulitan. Karakteristik dari anak tunanetra. Anak tunanetra secara fisik sama dengan anak-anak pada umumnya. Namun, terdapat beberapa hal yang membedakan antara keduanya. Terdapat beberapa karakteristik yang ada pada anak tunanetra, diantaranya kognitif. Keterbatasan atau ketidakmampuan penglihatan berpengaruh pada perkembangan dan proses belajar siswa tunanetra. Lowenfeld, sebagaimana yang dikutipkan oleh Ardi Wijaya, menggambarkan dampak kebutaan dan low vision terhadap perkembangan kognitif anak. Ia mengidentifikasikan keterbatasan anak pada 3 area, yaitu tingkat dan keanekaragaman pengalaman. Pengalaman anak tunanetra diperoleh dari indera-indera yang masih berfungsi pada tubuhnya, terutama indera pendengaran dan perabaan. Namun kedua indera tersebut tidak dapat menyeluruh dalam memberikan informasi seperti informasi warna, ukuran, dan ruang.
Dalam memperoleh informasi, anak haruslah melakukan kontak langsung dengan benda yang ia pelajari tersebut. Sehingga untuk benda yang terlampau jauh, seperti langit dan bintang, benda yang terlalu besar, seperti gunung, benda yang terlalu rapuh, seperti hewan kecil, serangga, atau benda yang membahayakan, seperti api, mereka sulit mengakses dan memperoleh informasi karena sulit diteliti dengan indera perabaan. Kemampuan untuk berpindah tempat. Keterbatasan penglihatan membuat anak tunanetra harus belajar berjalan dan mengenali lingkungannya agar mampu melakukan mobilitas secara aman, efektif, dan efisien. Interaksi dengan lingkungan. Anak tunanetra sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan mereka. Karena keterbatasan penglihatan mereka membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dalam mengenali lingkungannya. Akademik. Dalam kemampuan akademik, anak tunanetra secara umum sama dengan anak normal lainnya. Ketunanetraan mereka berpengaruh pada keterampilan membaca dan menulis mereka. Untuk memenuhi kebutuhan membaca dan menulis, mereka dibutuhkan media dan alat yang sesuai. Anak dengan tunanetra total dapat membaca dan menulis dengan huruf Braille. Sedangkan anak low vision menggunakan huruf cetak dengan ukuran yang besar dan tebal. Fisik. Keadaan fisik anak tunanetra yang sangat mencolok yaitu kelainan pada organ matanya. Terdapat beberapa gejala tunanetra yang dapat diamati, yaitu mata juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, mata infeksi, gerakan mata tak beraturan, dan cepat. Mata selalu berair, mengeluarkan air dari mata yang berlebihan, serta pembengkakan pada kulit tempat tumbuhnya bulu mata. Sistem motorik. Hilangnya kemampuan penglihatan tidak memberi pengaruh besar pada keadaan motorik anak. Anak hanya membutuhkan belajar dan waktu yang sedikit lebih lama untuk melakukan mobilitas. Seiring berjalannya waktu, anak dapat mengenali lingkungannya dan beraktivitas dengan aman dan efisien. Perilaku. Secara tidak langsung, kondisi ketunaan anak tunanetra menimbulkan masalah pada perilaku kesehariannya. Wujud perilaku tersebut dapat berupa menggosok mata secara berlebihan, menutup atau melindungi mata hanya sebelah, memiringkan kepala atau mencondongkan kepala ke depan, sukar membaca atau dalam mengerjakan pekerjaan lain yang sangat memerlukan penggunaan mata, berkedip lebih banyak daripada biasanya, atau lekas marah apabila mengerjakan suatu pekerjaan, membawa bukunya ke dekat mata, tidak dapat melihat benda-benda yang agak jauh, menyipitkan mata atau mengerutkan dahi, tidak tertarik perhatiannya pada objek penglihatan atau pada tugas-tugas yang memerlukan penglihatan, janggal dalam bermain yang memerlukan kerjasama tangan dan mata, dan menghindar dari tugas-tugas yang memerlukan penglihatan atau memerlukan penglihatan jarak jauh. Ardi menambahkan bahwa anak tunanetra juga sering menekan mata, membuat suara dengan jarinya, menggoyang-goyangkan kepala dan badan atau berputar-putar. Untuk menghilangkan perilaku stereotip anak dapat diarahkan dengan memperbanyak aktivitas atau dengan strategi perilaku tertentu. Contohnya mengarahkan pada perilaku positif, serta memberi pujian apabila melakukan perilaku yang positif, dan masih banyak lagi. Dari saya, apabila ada kesalahan kata dan penjelasan materi yang kurang jelas, harap dimaklumi karena masih kurangnya pengetahuan saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.